Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sedikit, gimana nih kabarnya kalian? Semoga selalu berada dalam kesehatan ya. Selamat datang di podcast STKIP Muhammadiyah Manokwari. Yang hari ini kita kedatangan tamu spesial dari kakak semester 8 yang baru saja mengikuti program dari Bali. Nah, untuk lebih lanjut, kita akan bertanya-tanya, kita akan mewawancarai lah, kita akan ngobrol nih guys sama kakak tersebut. Baik, sebelumnya mungkin kakak bisa perkenalkan diri ke teman-teman yang di YouTube dan ke penonton semuanya. Iya, perkenalkan, nama saya Marcelino Trey, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya sendiri semester 8. Untuk saat ini saya sedang menyusun proposal. Iya. Semangat. Selama mengikuti kegiatan di sana sangat luar biasa untuk MILP. Tapi sebelum saya menceritakan ke program sana, menceritakan dulu awal mengetahui program ini. Iya, boleh dong dibagi ke kita biar kita ngerti nih gimana sih prosesnya kakak, mulai dari niatnya gitu ya, kayak kenapa sih motivasinya mau join program tersebut gitu kak? Boleh diceritain ke kita. Ya, sebelumnya saya juga belum tahu sih apa itu MYLP. MYLP sendiri kan Muhammadiyah Youth Interfaith Leadership. Pertama juga bingung Muhammadiyah ini apa begitu. Jadi sempat untuk beranikan diri lah untuk ikut saja. Nah, sebelumnya informasi ini juga saya belum tahu ini programnya tujuannya kemana begitu, arahnya tujuannya apa begitu. Nah jadi saya tahu itu pas dari dosen saya di kampus sendiri. Nah, bapak yang kirim untuk link kegiatan tersebut. Sempat tanya, cuman bapak bilang daftar saja, di situ ada prosedurnya, persyaratannya di situ. Keberanian diri lah ya. Akhirnya coba untuk mendaftar. Saya daftar, kemudian di situ ada hal yang paling menarik, itu kami disuruh untuk membuat esai. Oh, bikin esai. Iya. Okay. Gimana tuh kak? Boleh dielaborasi lah. Ya. Esainya itu kami disuruh untuk menceritakan awal dari sebelum mengenal Muhammadiyah, selama berkuliah di Muhammadiyah, kemudian apa yang didapatkan dari Muhammadiyah, mungkin dari program pendidikannya. Nah, setelah itu saya buat esai itu. Tapi sebelum masuk ke esainya, program ini saya dapat informasinya itu dari tanggal 28 Desember. 28 Desember, oke. Iya, 28 Desember. 2024 ya? Iya. Okay. Kemudian Bapak sampaikan bahwa timeline pendaftarannya itu terakhir 31 Desember. Cepet banget, mepet. Oke. Mepet. Ya, jadi saya dapat informasi pas sore itu kaget. Wah, kalau sampai 31 Desember ini baru dapat info. Kemudian esainya 500 kata ini. Waduh. Nah, jadi sempat 2 hari 2 malam itu tidak tidur ya. Hanya untuk buat esai sih. Iya. Ya, karena di dalam persyaratannya tuh tidak boleh ada plagiat. Oh, jadi nggak bisa pakai kayak ChatGPT dan lain sebagainya gitu ya? Jadi semuanya hasil tulis sendiri begitu. Benar-benar dari kitanya gitu. Iya. Jadi setelah 2 hari 2 malam tulis, habis itu diupload lah. Itu diupload itu seleksinya tuh berkas pertama tuh berkas, ada seleksinya juga. Itu, jadi peserta yang kesana itu awalnya diseleksi dulu. Dari berapa, kalau boleh tahu dari berapa? Dari kampus ya? Dari 162 perguruan tinggi Muhammadiyah. Oh, banyak. Iya, yang terseleksi dan yang terpilih untuk mahasiswa-mahasiswanya itu ada 16 perguruan tinggi Muhammadiyah. 16, oke. Dari 162 dan yang terpilih 16, luar biasa, oke. Nah, jadi setelah seleksi pertama lewat, kemudian ada tahap wawancara. Wawancara, oke. Setelah seleksi esai, wawancara. Iya. Wawancara esainya atau wawancara? Iya, wawancara esainya. Nah, gimana tuh kak? Jadi pas di tanggal 6
6 Januari 6 itu Januari ya. ya, diwawancarai. Wawancarai. Nah, itu diwawancarai itu menceritakan kembali si esai itu. Nah, jadi saya menceritakan dari awal sebelum mengenal Muhammadiyah. Jadi ini saya langsung cerita Iya, esai boleh. ini. Jadi iya langsung diceritakan aja ke teman-teman. Jadi esai ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya. Jadi pada saat saya lulus SMA di tahun 2021 tepatnya, saya ingin melanjutkan kuliah, cuman lebih ke perguruan. Pada saat itu PGSD. Cuman dari kampus-kampus yang lain tidak ada program studi itu. Kemudian saya ke Unipa. Ternyata di tahun itu Unipa punya untuk perguruan PGSD itu belum ada. Nah, saya dapat informasi ternyata sedikit yang punya ini perguruan untuk PGSD ini. Ya, lebih tepatnya fakultas. Cuman di situ saya sempat ada sempat baku tawar dengan orang tua saya. Karena begini, mau bilang, wah masa mau pergi kuliah di kampus Muhammadiyah itu khususnya untuk yang Islam-Islam saja. Tidak mungkin untuk kita yang Kristen. Jadi saya sempat debat, dia bilang, wah mama, tidak mungkin begitulah. Coba ke sana. Jadi semua ini karena rasa keinginan sendiri, percaya diri yang bawa untuk sampai masuk di Muhammadiyah ini. Nah, setelah perdebatan, selang 1 hari saya datang ke kampus ini. Datang ternyata tidak seperti apa yang saya pikirkan, bahwa Muhammadiyah hanya menerima yang Muslim saja. Tetapi itu semua dipatahkan. Ketika saya datang sendiri merasakan dan terjun langsung ke kampus Muhammadiyah. Nah, hari itu juga saya pulang kasih tahu bahwa mama, ternyata tidak seperti apa yang mama bilang, itu bukan untuk yang Islam saja. Tetapi yang kita yang nonis juga ada. Bahkan dari suku-suku lain juga ada di dalam. Jadi sudah, mama tidak tawar lagi, bilang biar sudah. Kalau memang keinginan di situ, pergi saja, masuk. Nah, sudah setelah mendaftar, mulai berkuliah, sampai saya mulai merasakan bahwa Muhammadiyah memang tidak membeda-bedakan. Ya, di dalam Muhammadiyah itu ya kita disamaratakan. Intinya prinsipnya begini, berdiri sama rata, duduk sama rata, tanpa memandang saya keriting, atau mungkin saya kulit putih atau hitam, tapi semua sama. Mulai dari segi akademiknya, pelayanannya, nah, kami dapat pelayanan yang sama dengan yang Muslim. Nah, kemudian lanjut lagi dari Muhammadiyah juga saya dapat beasiswa juga. Beasiswa KIP kuliah. Nah, itu yang membuat saya ingin menunjukkan ke orang-orang bahwa Muhammadiyah itu bukan hanya untuk yang Islam saja. Tetapi Muhammadiyah perannya itu luas. Bukan keagamaan saja, tetapi dia berperan dalam sistem pendidikan, sosial, kesehatan juga. Itu peran Muhammadiyah. Jadi setelah itu saya berkuliah lanjut lagi sampai tibalah di saat dimana untuk mengikuti program ini. Jadi itu kakak tulis semua di esainya kakak itu? Semuanya saya tuangkan ke dalam esai. Kemudian pada saat mengikuti program, nah hari pertama dari sini, nah sudah siap-siap untuk berangkat ke Denpasar. Pas sampai yang pertama saya pikir, waduh ini programnya nih Muhammadiyah, kira-kira akan biasanya juga di luar pasti ada yang beranggapan bahwa kalau kita sebut saya oknum-oknum begitu. Kalau ada oknum-oknum tertentu yang beranggapan bahwa paling dia yang dari timur begini. Ada sempat pemikirannya begitu. Tapi maju saja. Maju saja. Nah, sudah pada saat berangkat tiba di sana itu tidak seperti apa yang saya pikirkan, bahwa mereka lihat yang kulit putih saja, tapi tidak merangkul. Jadi saya merasa terharu sekali bahwa Muhammadiyah itu
merangkul. Merangkul. Iya, rangkul memandang. Iya betul, karena memang di mata Muhammadiyah semua manusia itu berhak mendapat pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan sosial yang sama gitu. Jadi oke, luar biasa banget. Lanjut Kak, gimana tuh setelah sampai ya di Bali dan Pasar? Iya. Terus setelah sampai hari itu juga kan ya, registrasi peserta. Jadi pada saat tiba di sana sampai sore itu langsung lanjut lagi dengan kegiatan. Kegiatan pembuka ya. Pembukaan. Ya. Jadi sampai ya, kita absen dulu. Dari Papua Barat Daya. Jadi kami di sana tuh banyak sekali. Ada yang dari NTT, ada juga yang dari Alor, ada juga yang dari NTB juga hadir. Semua yang dari timur lah ya. Iya. Nah, ada yang dari Yogyakarta, Surabaya, Makassar juga ada. Kami sama-sama. Oke, berarti ini 3 hari ya Kak ya. Nah boleh dong Kak di-spill nih. 3 hari itu ngapain aja, mulai dari hari pertama, kedua, terus ketiga? Di hari pertama ya. Hari pertama tuh pas sampai ya, registrasi. Pertama mungkin absen, kemudian perkenalan nama, kemudian perkenalan dari daerah mana, kemudian semester berapa, dan ada juga dari prodi apa begitu. Ada hal lucu nih di hari pertama. Gimana tuh? Hal lucunya itu kan ada juga yang sudah di semester akhir, ada yang baru masuk. Nah, hal lucunya tuh ada yang belum gini. Adik sini dulu. Nanti pada saat perkenalan pas sebut nama dari daerah sini semester sini, ya dia ini kemarin panggil adik malu jadinya. Dia jadi aduh datang langsung, aduh kakak minta maaf kemarin panggil adik. Ya jadi bilang tidak apa-apa, untuk saat ini kan kita semua dalam kegiatan ini kan sama-sama ikut, jadi tidak perlu harus pandang siapa yang sudah duluan di atas sampai bawah. Intinya kan sama-sama tujuan yang sama untuk kegiatan ini. Itu di hari yang pertama. Nah kemudian di acara puncaknya di hari kedua itu, nah itu yang di hadir langsung dari Pak Wamen. Kemudian saya juga untuk pertama kali biasa lihat di acara TV, lihat di berita-berita online. Hari ini bisa menyaksikan secara langsung. Terus di hari kedua itu juga di acara puncaknya itu, saya juga sebenarnya tidak tahu kalau nanti ada Pak Wamen hadir begitu. Maksudnya pengurus-pengurusnya yang nanti pas di susunan acaranya dipanggil lah ke depan. Wah kaget. Hadir juga ya. Nah, baru posisi waktu itu sayanya duduk pas di tengah di samping jalan tuh, bahwa ya bisa menyaksikan secara dekat begitu, lihat secara wah ini ternyata ini Pak Wamen secara langsung gitu. Untuk hari itu, untuk hari keduanya. Ya, itu perasaannya kakak gimana tuh ketemu Bapak secara langsung kira-kira? Senang, gembira sekali. Saking terlalu senang sampai lupa untuk minta foto sebagai dokumentasi. Itu lupa. Saking terlalu senangnya. Tapi walaupun tidak dapat foto, yang penting. Tapi ada foto barengan. Ada foto barengan. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya. Selain terkesan, terus bangga juga bahwa dari sekian banyak esai. Kami dari Muhammadiyah sini punya esai yang terpilih dari Pak Wamen. Wah, berarti esai yang dibuat oleh mahasiswa STKIP Muhammadiyah Manokwari menjadi esai yang terbaik, bisa kita katakan begitu ya Kak? Wah, luar biasa. Dari cerita kakak yang tentang bagaimana kehidupan kakak sebelum mengenal dan sesudah sebelum dan sesudah mengenal Muhammadiyah ya Kak? Apa tuh tanggapannya Bapak terhadap esainya Kak? Jadi di esai itu Bapak terkejut sekali dari esai karena Bapak bilang berarti di Indonesia Timur itu Muhammadiyah tuh sangat menonjol sekali peranannya di sana. Karena yang buat Bapak sangat-sangat terkagum bahwa di dalam esai itu saya menyampaikan bahwa di sedikit Muhammadiyah Manokwari itu 80%-nya tuh nonis, mahasiswanya nonis dengan mahasiswa OAP. Itu yang buat Bapak sangat takjub, heran bahwa bisa ya.
Jadi Bapak juga sangat apresiasi sekali bahwa Muhammadiyah sangat luar biasa. Bahkan bisa menerima 80%-nya tuh orang asli Papua. Dan juga untuk yang non-muslim juga, untuk di Stikip sini. Kemudian pada saat itu Bapak tidak menyebutkan nama penulisnya. Bapak hanya bilang, saya sangat terkesan dengan satu esai. Langsung Bapak sebutkan nama kampusnya. Ya, pada saat itu saya di dalam ruangan itu juga dengar senyum-senyum sendiri, senang tidak menyangka begitu. Ya, pada saat itu teman-teman yang di samping tuh colek sama, Marcel, nama kampus yang dipilih. Saya bilang, kenapa semua tuh baik. Untuk setelah dari situ lanjut lagi ada pemaparan materi tentang keagamaan gitu. Itu di hari pertama, di hari kedua? Ya, hari kedua, cuman di sesi kedua. Di sesi kedua. Nah, sesi pertama tadi kan yang awamen. Nah, sesi kedua ini langsung dihadirkan langsung dari para pemuka-pemuka agama. Dari petinggi-petinggi agama, kayak yang ada yang dari Konghucu, Kristen, Katolik, kemudian ada Buddha juga hadir. Jadi dari setiap petinggi-petinggi agama itu mereka menceritakan, maksudnya perspektif mereka dari setiap agama terhadap Muhammadiyah. Itu luar biasa menarik sekali. Sampai sudah terlalu semangat sampai bingung harus tanya apa, karena semua yang ingin ditanyakan sudah terjawab. Semua sudah terjawab. Setelah itu ada sesi istirahat, dia kalau coffee break. Coffee break itu coffee breaknya itu istirahat tidak lama, sebentar saja, kemudian terus lanjut lagi. Nah, cuman dari jam 9 pagi itu sampai sore lanjut lagi sampai malam. Jadi itu selama itu karena selalu rame, ya tidak rasa capek, tidak mengenal waktu, lupa, hanya di dalam ruangan saja, kayak asik. Bisa interaksi dari teman-teman dari yang kampus-kampus lain. Ya, setelah hari kedua, masuklah ke hari yang ketiga. Itu hari dimana sekalian juga acara penutupan untuk seluruh rangkaian kegiatan. Nah, di hari terakhir itu ada juga undang dari kedua konten kreator sih. Ada Kak Esther dengan Kak siapa ini, lupa namanya. Nah, itu mereka juga berbagi tentang pengalaman. Jadi di situ kami diberikan kesempatan untuk bertanya-tanya seputaran dunia konten kreator. Jadi peserta juga dibekali dengan ilmu digital lah. Iya. Selain keagamaan, tetapi ilmu digital juga diimbangi. Tidak kalah penting. Tujuannya supaya apa yang kita sudah salurkan saat ini kan bisa dilihat oleh semua orang. Seperti begitu. Itu di hari terakhir. Setelah acara penutupan sore, kita langsung bergegas. Siap-siap buat berangkat pulang ya? Tidak. Kemana tuh? Acara lanjutannya ke pantai. Ke pantai. Boleh Kak ceritain dong setelah acara mungkin interaksi Kakak dengan teman-teman yang baru atau dapat kenalan baru, atau mungkin culture shock di Bali, atau mungkin hal-hal unik lah Kak yang bisa kita tahu. Nih kan kita belum pernah ke Bali ya guys. Boleh dong. Mungkin hal menarik, unik, selain itu juga kaget begitu culture shock ya. Pas awal tiba di Bali, ternyata di Bali tuh gini ya, kita melihat istilahnya di tengah kota itu ya banyak patung-patungnya gitu. Ada pokoknya di setiap sisi kota, sudut kotanya tuh ada patung-patung dewa, mungkin tempat-tempat ibadah. Itu selain pura pura, tempat-tempat ibadah. Itu sempat kaget, terus juga macam senang gitu. Wah, ternyata di Bali seperti gini ya. Biasa lihat-lihat tapi eksplorasi baru. Iya. Itu wah, luar biasa sekali. Nah, kalau untuk itu dari segi makanannya juga luar biasa. Bali guys.
Mungkin kalau untuk makan di sana yang buat saya lebih senang itu untuk babi guling. Iya. Wah, Memang pusatnya ya. iya. Apa jadi makanan khas kulinernya kalau nggak salah, aku sering lihat di Reels. Iya. Jadi selama perjalanan ya kita singgah-singgah dulu di tempat-tempat ibadah. Salah satunya itu ada satu, tempatnya itu di dalam itu ada 6 tempat ibadah. Cuma yang buat saya sangat kagum itu rumah ibadahnya di sana itu cuman dibangun, tapi bentuk rumah ibadahnya tuh lebih kayak ke estetiknya tuh kayak ke Bali begitu. Punya Suasananya arsitektur ya khas arsitekturnya khasnya Bali. Iya. Contohnya kayak gereja, masjid. Jadi pada saat sampai tuh jujur pertama juga sempat bingung, wah ini gereja yang mana, ini masjid yang mana begitu. Karena dari tekstur bangunannya semua tuh ciri khasnya Bali. Nanti sampai terus ada penjaganya. Itu semua dalam satu lingkungan. Satu ini ya, ibarat satu pagar lah ya. Iya, semua dalam satu pagar begitu, satu halaman. Iya. Nah, itu ada penjaganya itu di situ menunjukkan bahwa ini gereja, ini yang Kristen. Nah, ini, ada di situ baru kaget. Ini rupanya ini yang Kristen. Ini gereja untuk Kristen. Kemudian sebelah Katolik. Sempat foto-foto kan tidak, Kak? Ada foto-fotonya nanti juga. boleh ditunjukin lagi ke teman-teman. Kemudian yang di sebelah ada masjid, vihara dan pura selanjutnya. Pada saat menjelaskan tentang tidak mendengar ke pematerinya karena masih terkagum-kagum gitu, masih tidak habis pikir, tidak percaya. Begini ya ternyata di sini. Setelah dari hari terakhir itu, setelah dari tadi rumah ibadah, lanjutlah ke acara terakhir penutupan di pantai. Penutupannya outdoor. Iya. Kita ke pantai. Gimana tuh rasanya menginjakan kaki di pantai Bali? Nah, selama ini tidak terbayang, sampai bisa tiba di Bali begitu. Macam mimpi. Iya, macam mimpi. Pas sampai, ya sudah acara pertama tuh langsung kita mulai saja. Datang Bapak selaku ketua DP siapa tuh? Bapak dia yang melaksanakan acara penutupan itu. Setelah acara penutupan sudah kita dikasih kesempatan ya untuk refreshing sedikit di pantai. Mungkin jalan ke foto-foto. Ya. Nemu apa tuh Kak di sana? Kayak mungkin ada. Biasanya kalau nggak salah ya, aku lihat di reels di TikTok itu di pantai itu kadang ada penampilan tari atau apa gitu. Ketemu nggak kemarin di sana? Atau penampilan musik angklung? Ya kalau itu hampir sih setiap sudut itu ada, sudut kotanya, jalan pasti ada pertunjukannya. Iya. Kalau di pantai sebelum acara penutup mulai ada sesi sebagai untuk penutup. Iya, hiburannya begitu. Iya. Jadi ada tariannya, kemudian ada grup musiknya juga. Bahkan saya sendiri juga sempat foto dengan penarinya karena saking terlalu senang begitu. Selain dari sisi pakaian adatnya, mungkin dari setiap gerakan tuh punya arti-arti tersendiri, dan itu sampai saat ini masih penasaran begitu. Penasaran di setiap gerakan itu artinya apa. Nanti bisa balik lagi ke Bali. Amin. Semoga bisa balik. Oke, kalau dari teman-temannya Kak, gimana nih? Dari teman baru lah pastilah. Kalau ada kisah atau cerita unik nggak atau yang lucu gitu? Kalau untuk teman baru yang lucu ya pasti mereka yang paling utama tuh mereka paling semangat tuh lihat noken. Noken, iya. Bahkan waktu berangkat dari sini pakai noken, pulang tidak bawa noken. Sudah dikasih ke teman. Iya. Sampai wah lepas sudah kak, saya yang pakai sudah. Unik nih soalnya. Sudah, kasihlah. Tidak mungkin tuh minta kalau tidak kasih. Iya. Setelah itu ada juga mereka heran dengan buah pinang. Buah pinang. Iya. Tanya-tanya, pinang itu rasanya bagaimana? Terus kalau makan pinang efeknya apa? Jadi mereka juga penasaran. Kita punya budaya. Bahkan
ada juga yang ingin mencoba. Oh, baru Kak kasih. Makanya Bagaimana tuh responnya? yang dirasain, ih pahit baru. Pahit, terus makan rasa pusing. Saya Belum bilang, pro. itu kalau makan yang pertama, jangan langsung telan ya. Yang pertama itu pasti bikin pusing. Ya. Jadi tanya lagi, efek lain dari pinang itu apa? Ya, saya menjelaskan mereka. Kalau untuk kami di timur, khususnya di daerah Papua, kalau pinang itu biasanya kami makan itu ada efek sampingnya juga. Ya mungkin sambil kerja biar tidak capek, terus tetap semangat. Kalau dari sisi kesehatannya itu untuk gigi juga, pinang baik jadi untuk gigi. lebih kuat guys. Iya, untuk gigi juga, kesehatan gigi. Terus nafas juga lebih segar. Itu dari efek pinang. Bahkan ada juga sempat tahan tempat kapur. Bahkan bilang, waduh tempatnya bagus, biar kapurnya tinggal saja, tidak usah dibawa pulang, tinggal. Jadi ditinggal apa dibawa pulang lagi ke sini? Ya dikasih lah. Noken, kemudian tempat pulang ini ringan, tidak ada bawaan. Ringan, tidak ada bawaan sama sekali. Nah itu selain dari sisi adat di sini, kalau untuk di sana saya sangat tertarik sekali dengan pakaian adat di sana. Bahkan sempat foto juga pakai pakaian adat di sana, Bali gitu. Setelah dari pantai itu langsung pulang. Kembali ke penginapan. Cuman saya waktu berangkat hari itu tanggal 16-nya tanggal 16 sore. Ada teman yang setelah acara penutupan di pantai, mereka langsung bandara. Jadi setelah dari pantai kembali ke penginapan, langsung siap-siap langsung ke bandara pulang. Nah, sedangkan kami yang sisa menunggu hari esok. Tapi di hari besoknya kan berangkatnya sore itu ada kegiatan tambahan itu penanaman mangrove. Oh, di pinggir pantai. Iya, jadi pinggir pantai. Setelah dari penanaman mangrove itu langsung balik, langsung ke bandara pulang. Jadi panjang perjalanannya lumayan panjang selama 3 hari itu. Memberi kesan seumur hidup. Kesannya luar biasa. Bahkan tidak menyangka sampai bisa tiba di sana, di Bali begitu. Harusnya pas baru turun dari bandara cubit. Iya. Ini bukan mimpi. Bukan mimpi. Kaget saja. Pas sampai di Makassar, lanjut lagi ke Bali. Pas turun di Bali, wah ini sudah Bali ya. Wah ini di Pulau Bali ini. Iya, di Pulau Bali. Sampai belum Jadi setelah sampai ya sudah. Jadi kegiatan dari hari pertama, kedua, dan ketiga itu lumayan padat. Jadi kita kegiatannya hari pertama tuh dari sore itu sampai malam, kedua pun begitu. Bahkan yang ketiga, jadi kami hanya istirahat itu di batas jam 9, jam 6 pagi bangun lanjut dengan kegiatan senam pagi. Kemudian lanjut lagi sampai malam selama 3 hari. Berarti benar-benar waktunya dimanfaatkan untuk menuntut ilmu lah ya. Iya. Tentunya dengan cara yang asik. Terus selama ikut kegiatan di sana, saya sendiri punya kesimpulan selama 3 hari. Oke, boleh tuh di-share ke kita. Nah, mungkin kesimpulan saya selama mengikuti kegiatan 3 hari di sana itu, saya punya perspektif sendiri terhadap Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah itu ibaratnya bukan ibaratnya, tapi Muhammadiyah itu seperti Pancasila, 5 dasar begitu. 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, keempat dan seterusnya. Kenapa sampai saya bisa bilang begitu? Karena begini, di sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya kita di seluruh Indonesia ini umat yang beragama berarti punya Tuhan gitu. Sama halnya di Muhammadiyah juga. Muhammadiyah dia mendidik, membimbing untuk lebih ke arah ajarannya begitu. Itu kalau lihat dari sila pertama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan. Nah, di Muhammadiyah ini juga dia memanusiakan manusia. Itu perspektif saya. Dia memanusiakan manusia.
tanpa memandang siapa apa, dia keriting, dia hitam, putih, rambut lurus. Itu Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Muhammadiyah ini mempersatukan kita tanpa memandang, ya. Kayak kembali tadi saya bilang itu. Kemudian yang keempat kemanusiaan. Kembali lagi ke yang tadi saya sudah sampaikan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Muhammadiyah dia mengadilkan kemanusiaan, dia tanpa memandang lah. Kayak tadi saya bilang sebelumnya toh, apa tidak mengenal hitam kah, Papua kah, Jawa kah, iya begitu. Jadi dia adil untuk semua. Dan yang terakhir itu keadilan sosial. Jadi Muhammadiyah ini dia adil terhadap sosial. Maksudnya status sosial dia tidak memandang. Jadi itu kesimpulan saya selama ikut kegiatan di sana, Muhammadiyah itu melambangkan Pancasila. Kemudian begini, kalau di sila, kalau lebih ke Muhammadiyahnya, kalau kita dari ke-5 sila tadi, kalau dari sila tidak ada sila ketiga yang tadi itu persatuan itu. Kalau kita dalam suatu organisasi atau lebih ke warga negara, kalau kita tidak ada persatuan, tidak ada suatu kegiatan atau kebangkitan yang kita bikin begitu. Jadi kalau kita buat sesuatu tanpa kesatuan, sama saja. Suatu rencana atau ide itu tidak akan tercapai tanpa persatuan. Jadi ada teamwork. Iya. Jadi selama di sana, itulah perspektif saya bahwa Muhammadiyah itu hadir. Banget. Iya, ke-Indonesiaannya banget. Sangat luar biasa, terus sangat jelas sekali dia punya pekerjaan. Jadi Muhammadiyah dia menyatukan. Jadi tanpa ada persatuan kita bukanlah siapa-siapa. Itu fungsi dari Muhammadiyah. Terus Muhammadiyah dia ada kesamaan dengan tadi sila itu. Nah, itu mungkin saja selama kegiatan 3 hari di sana. Iya, terima kasih banyak nih udah diceritain dari hari pertama, kedua, ketiga, dan juga pengalaman-pengalaman unik yang menarik ya, yang bagi kakak Marcel sendiri juga menjadi suatu hal yang baru gitu, jadi punya eksplorasi yang baru gitu. Oke kak, last sentence buat teman-teman yang ada di rumah, apa nih pesannya biar teman-teman yang di rumah juga semangat? Yang terakhir buat teman-teman, apapun hal baru, rintangan baru, jangan coba pernah untuk menyerah. Tetap maju dan tetap untuk mencoba. Karena dari mencoba kita bisa dapat hal-hal baru, pengalaman baru, teman baru, bahkan juga pengetahuan. Nah, itu saja mungkin dari saya. Iya. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Kita cukupkan sekian, mungkin kita bisa say bye-bye nih ke semua penonton yang ada di rumah. Bye-bye guys, sampai jumpa in the next podcast. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.